Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Mari kita awali dengan Al-Fatihah bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Surat ayat ke-25. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Lillahi ma fis samawati wal ard. Innallaha huwal ghaniyyul hamid. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata abhurin ma nafidat kalimatullah. Innallaha azizun hakim. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Innallaha sami'un basir. Alam tara anna Allaha yulijul layla fin nahari wa yulijun nahara fil layl ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. Cukup. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala-in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إن الله عزيز حكيم.
ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأن الله هو العلي الكبير. Kita belajar terjemah dulu. Wa dan la sungguh in jika sa'alta engkau bertanya wahai Muhammad, wahai Nabi, hum kepada mereka orang-orang musyrik, man siapakah khalaqa yang telah menciptakan as-samawat langit-langit wa dan al-ard bumi, la pastilah yaqulu mereka berkata, ya terus ada nun ya yaqulunna, jadi ada dua itu, ada la itu artinya juga sungguh atau pasti, terus nun taukid itu lunna itu ya, anna itu artinya juga untuk menguatkan, berarti artinya pasti benar-benar atau sungguh-sungguh ya, benar sungguh-sungguh mereka akan berkata Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Qul katakan wahai Nabi Muhammad, alhamdulillah segala puji hanya milik bagi Allah. Bal tetapi aktsaru, bal itu bisa tetapi atau bahkan, aktsaru kebanyakan hum mereka, la tidaklah, ya'lamun mengetahuinya dengan benar. Li milik Allahi Allah ma apa-apa fi yang ada as-samawat di langit-langit wa dan al-ard bumi. Inna sesungguhnya Allah itu huwa dialah al-ghani maha kaya, al-hamid maha terpuji ya. Wa dan lau seandainya ya, atau walau annama itu, ini artinya seandainya benar-benar gitu. Fil ardi di bumi itu min ada syajarah pohon-pohon. Syajarah itu artinya pohon yang dijadikan pena, alat tulis. Aqlam itu pena, alat tulis. Wa dan al-bahru lautan dijadikan tintanya. Yamuddu bahkan dipanjangkan. Madda yamuddu modot itu memanjang. Itu masuk bahasa Jawa itu. Ya, madda yamuddu maddan itu memanjang. Jadi nambah gitu. Min dari ba'dihi setelah laut itu sab'atu abhurin 7 laut lagi gitu. Jadi 1 laut tambah 7 laut lagi, ma tidaklah nafidat habis kalimat-kalimat Allah atau ilmu Allah. Inna sesungguhnya Allah itu aziz maha perkasa, hakim penuh hikmah atau penuh bijaksana. Ya,
Kita terjemah dulu semuanya. Ma, ya, tidaklah khalqu penciptaankum kalian, wa tidak juga wa dan la tidak juga ba'tsu kebangkitankum kalian. Ba'tsu itu kebangkitan. Ya, kan yaumul ba's itu hari kebangkitan. Illa melainkan bagi Allah itu seperti Allah membangkitkan nafs satu jiwa wahidah, satu saja. Gitu. Nanti saya jelasin. Inna sesungguhnya Allah itu sami', maha mendengar, basir, maha melihat. Alam, tidakkah tarau engkau melihat? Ya, anna bahwasanya Allah itu yuliju, ya, memasukkan al-lail malam fi dalam an-nahar siang. Wa dan yuliju memasukkan an-nahar siang fi dalam al-lail malam. Wa dan sakhara Allah telah menundukkan asy-syamsa matahari, wa dan al-qamara bulan, kullun masing-masing yajri bergerak, berjalan, beredar. Jaro yajri itu arti dasarnya berlari. Ya, yajri itu lari. Ya. Majro, makanya majro itu kan perjalanan dengan cepat. Bismillahi majriha wa mursa itu. Ya, yajri, jaro yajri, jarian. Ila sampai ajal, batas waktu musamma yang tertentu, yang sudah dinamai, sudah ditetapkan. Wa dan anna bahwasanya Allah itu bima terhadap apa ta'maluna yang kalian kerjakan khabir, maha memberitahukan, maha tahu. Dalika itu semua, yang demikian itu semua, bi anna karena sesungguhnya Allah itu huwa dialah al-haqqu yang maha benar atau kebenaran. Jadi kebenaran itu ya Allah gitu. Wa dan anna bahwasanya ma apa-apa yad'una yang mereka ibadahi min duni dari selain Allah al-batil, itulah adalah kebatilan. Wa dan anna bahwasanya Allah itu huwa dialah al-aliyyu yang maha tinggi, al-kabiru yang maha besar. Baik, terjemahnya sudah cukup. Langsung paham semua ya terjemahnya ya? Insyaallah. Jadi nanti kalau ini nanti di akhir Ramadan ujian ini. Ya, dicek satu-satu ini. Ya, dapat itu. Kalau yang rutin ini harusnya selesai dapat syahadah itu setara D1 lah. D1 kan 1 jam selama 13 SKS eurung, ya D1 kurang lah. Baik, kita bahas tafsirnya secara ringkas dari berbagai tafsir ya, sudah saya ringkas. Jadi ini lanjutannya ketika di ayat 21 itu Allah menjelaskan kekakuan pikiran mereka, kejumudan ya. Jumud itu artinya apa? Dari kata jamid, jam itu keras. Ya, bahasa Jawa ini kan jendel utaknya. Jendel orang encer gitu. Oh ya, jadi udah jumud. Sehingga mereka tertutup akal pikirannya karena apa? Hawa nafsunya yang menjadi perasaan. Kemarin sudah saya sampaikan pertemuan yang lalu, ya, akal itu kalau tidak ulul albab itu sangat dipengaruhi oleh apa? Keyakinan, perasaan. Jadi kalau orang sudah berperasaan itu cenderungnya tidak objektif karena dia sangat subjektif tiap orang masing-masing. Kalau sudah pakai rasa itu logika kalah. Ya, itu udah jelas itu. Yang pernah kemarin saya sampaikan, kalau udah pakai rasa logika kalah itu. Ya, jadi yang kemarin saya contohkan seorang anak bisa-bisanya lebih memilih orang lain yang baru dikenal daripada orang tuanya. Karena itu kan logikanya di mana? Tapi yang terjadi seperti kita, dunia kan sekejap, akhirat tuh kekal, tapi lebih tergoda dengan dunia gitu. Jadi ibaratnya kayak milih uang 100.000 atau 5 juta, 100.000 sekarang atau 5 juta bulan depan. Kita ini lebih mikir 100.000 yang sekarang gitu ya, karena lebih menggoda karena ada di depan kita. Nah, itu kan sebenarnya karena ada nafsu, ada perasaan. Jadi kalah logikanya. Kalau bahasa Inggris itu ada apa? Love is blind. Waduh, cinta itu buta. Gitu ya. Mulane nggo kacamata ireng. Ya. Jadi seperti itu dalam keyakinan apalagi.
Ya, tidak menjamin orang yang secara kapasitas keilmuan umum cerdas belum tentu dia beriman kepada Allah. Gitu ya. Jadi ini pasalnya persoalan hati. Ya. Kalau hatinya benar, tidak dipenuhi hawa nafsu, maka dia bisa menerima kebenaran dengan baik. Itu ayat berapa? 21 kemarin. Jadi lebih suka menguri-uri budaya-budaya yang jelas. Budaya itu tidak jelas asalnya, hanya kesepakatan tidak tertulis yang ada di masyarakat yang lama-lama jadi budaya, jadi adat. Makanya bahasa Arabnya adat. Adah itu kebiasaan. Jadi bahasa Indonesianya apa? Adat. Nah, itu. Kalau istiadat, saya nggak tahu itu dari kata apa. Istiadat, adat, istiadat. Mungkin cocoknya kayak gue lah ya. Adat, istiadat itu. Encep, suhencep, jajat, sudrajat, itu ya. Ya misalkan begitu. Jadi adat, istiadat. Nggak tahu istiadah apa, istiadat. Maksudnya apa ya? Baik, kemudian Allah menyebutkan dua kelompok orang. Ya memang dalam orang itu ada satu yang taat, ada juga yang kufur. Maka kamu nggak usah sedih Nabi Muhammad. Ini, karena dalam dakwah itu begitu. Kita juga sama. Kita namanya dalam hidup mesti ada dua itu, ada baik, ada buruk. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Surat Yasin 36. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ya udah begitu, gitu. Yang namanya barang ya kalau nggak ada ya hilang, itu aja. Kalau nggak baik ya rusak, udah. Jadi kalau kita sudah paham konsep itu ya sudah bisa memaklumi gitu. Ya misalkan orang tuh ada yang kalem, ada yang ya gitu, kayak layangan. Ya ana sing ganteng, ana sing oleng. Bukan oleng, apa goreh we. Ngerti goreh ora? Iya, goreh we obah wae gitu. Wong dodolan ya kadang laris, kadang sepi. Ya begitu. Ya. Wong ya ana sing cepat banget kayak. Ya itu memang macam-macam. Itu harus dipahami seperti itu. Ya, jadi dalam kebaikan itu kita harus menyadari tidak semua orang menerima. Tapi juga jangan jadi jangan pesimis. Pasti ya, insya Allah ada yang menerima, begitu loh. Cuma kadang-kadang yang lebih menyedihkan kita itu yang menolak, gitu. Ya, pasti begitu. Nabi Muhammad apalagi karena Nabi didasari cinta kepada umat manusia. Laqad kana lakum laqad ja'akum rasulun min anfusikum ya azizun 'alaihi ma 'anittum. Terasa berat olehnya penderitaan hidup kalian, gitu. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan kalian untuk jadi benar. Haris. Ya, haris tapi itu aris beda mana gitu. Ini haris. Jadi Nabi ini memang jiwanya sangat halus, sangat lembut sehingga pengen umat manusia itu berada dalam kebaikan. Ya, kita juga begitu. Tujuan kita kalau dakwah itu harus pengen baik. Kemarin sudah saya sampaikan nasihat itu apa? Nasihat itu apa? Menghendaki kebaikan bagi orang lain. Itu nasihat. Ya, makanya lawan dari nasihat itu tipu daya, rekayasa, apalagi kemarin khianat, apalagi kemarin kelalen sampai wingi. Masya Allah ini. Jadi orang kelalen cuma storage lalu gede kena otak. Jadi boleh loading kesuwen, boleh tirat. Padahal baru kemarin loh, kemarin subuh, ya kan? Baru saya jelaskan di Riyadhus Shalihin itu tentang apa? Nasihat. Ya, rekamannya juga ada itu. Rekamannya ada. Baik. Kemudian, ya seperti itu. Ada juga. Jadi tidak. Saya pernah saya sampaikan. Setiap orang punya like, punya lovers, punya haters gitu. Jangankan kita, Rasulullah aja hatersnya banyak sampai hari ini. Ya, apalagi kita sih siapa gitu. Nah, jadi kita tidak bisa memaksa orang untuk menyukai kita gitu. Kita tidak bisa memaksa semua orang menerima ajakan kebaikan kita gitu. Tapi kita juga harus yakin insya Allah akan ada. Itu yang menjadi optimisme. Jadi makanya semuanya harus begitu. Dalam Islam tuh ada basyira, ada nadhira, ya. Ada raghoba wa rohaba, ada khaufa wa toma'a, harap-harap cemas. Itu harus selalu ada. Bahkan ciri orang yang imannya baik di dalam jiwanya ada dua perasaan itu, yaitu optimis dan bukan pesimis. Harap-harap cemas, berharap tapi juga cemas, khawatir. Ya, berharap melahirkan keyakinan dan semangat, khawatir melahirkan sifat kehati-hatian. Jadi khawatir mau ibadah saya tidak diterima gitu.
Kayak kapan ya saya ngisi pengajian di mana kemarin pra Ramadan, begitu keluar tiba-tiba ada mbah-mbah deketin saya. Ya mungkin misalnya udah 60 lebih lah. Ustadz, saya mau mau nanya tapi tadi saya nggak sempat. Saya mau nanya sekarang. Nggih Mbah, monggo gitu. Saya kok khawatir ya kalau saya kan udah berkali-kali menangi Ramadan, saya khawatir kalau ibadah Ramadan saya tidak diterima. Itu gimana Ustadz ya? Saya bilang, loh bagus banget itu Mbah gitu. Justru perasaan itu harus ada. Kekhawatiran ibadah kita tidak diterima, ya maka dengan itu kita berhati-hati dan menjaga betul rukunnya, syaratnya gitu. Tapi di sisi lain Mbah harus optimis, bismillah mudah-mudahan diterima. Jadi dua rasa itu harus selalu ada. Gitu ya, harus selalu ada. Berdoa pun begitu. Ya, kita berharap yakin kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan doa saya diterima, dikabulkan. Tapi sisi lain, Baqarah dikabulkan. Dengan itu kita terus memperbaiki, menambah dan tidak pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah. Ya, bedanya Allah dengan kita nggak bisa dibandingkan. Ya, tetapi kebanyakan manusia itu kalau banyak diminta kan marah. Halo? Iya, ingin jaluk maning. Itu manusia. Tapi kalau Allah itu semakin banyak diminta, semakin cinta sama hambanya. Ya, karena memang dia tempat meminta. Ya, makanya mintalah kepada Allah. Kalau kita curhat sama manusia, hati-hati. Suatu saat dia benci sama kita, aib kita diumbar semua. Karena dia sudah megang kartu as. Tapi kalau curhat sama Allah nggak bakal diumbar, karena Allah as-sattar kalau orang. Tapi walaupun itu bukan sifat Allah, tapi Allah itu maha penutup. Allah menutup dosa kita. Ya kan dalam hadis sahih kan begitu. Kalau ada orang tadi malam berbuat dosa, tidak ada yang tahu. Paginya dia cerita sama orang, berarti dia telah membongkar sendiri aibnya yang sudah ditutupi sama Allah. Gitu. Tuh, jadi salah satu bentuk nikmat bagi kaum beriman itu ketika berbuat dosa Allah tutupi, tidak ada yang tahu. Maka itu harusnya jangan membuat dia merasa aman, tapi semakin dia bersyukur pada Allah dan dengan itu dia bertobat, begitu loh. Jangan malah mikir ora bakal konangan iki gitu. Lah enggak sing ngerti iki, esuk maning gitu enggak. Justru masih ya Allah aku menggawe dosa kok orang nasi ngerti, berarti Allah nutupi dosa saya. Berarti ngesuknya ngajak dosa maning, kudune kaya gue. Tapi manusia sifatnya enggak begitu. Semakin enggak ketahuan semakin ndadi gitu. Tuh, padahal harusnya syukur. Itu cara berpikirnya begitu. Karena Allah yang menutupi aib kita, gitu kan. Padahal bagi Allah itu sangat mudah membuka aib-aib kita. Gitu ya. Baik, kemudian masuk ayat 25. Nah, sebenarnya kerancuan berpikirnya orang-orang tidak beriman itu seperti apa? Ini kita lihat ayat 25. Wala in saltau man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Jika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Itu menunjukkan fitrah manusia itu mengakui adanya Allah. Walaupun mereka mungkin belum bisa menyebut namanya, mungkin berbagai macam nama. Ya, ada yang mengatakan dewa, ada yang mengatakan apa? Sang Hyang, ada yang mengatakan Yahweh, ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan Gusti, ada yang mengatakan Pangeran, ada yang mengatakan. Tapi sebenarnya semuanya itu punya fitrah bertuhan. Karena itu sudah ditetapkan Allah fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Siapa? Prof. Ahmad Bashir ya. Itu beliau menulis buku tipis judulnya Falsafah Ibadah dalam Islam. Prof. Ahmad Bashir itu pernah menjadi ketua sekjen apa ketua gitulah Persatuan Ulama Dunia gitu. Beliau ketua PP Muhammadiyah sebelum Prof. Amin Rais. Ya, dosen UI apa ya kalau nggak salah apa mana itu. Beliau di situ menulis ya bukti ada fitrah itu di Eropa kata beliau itu dulu ada orang namanya Plutarchus gitu. Plutarchus itu diperkirakan hidup 2000 tahun sebelum Masehi. Namanya Plutarchus lah, saya nggak tahu bacanya gimana, tapi tulisannya Plutarchus, CHUS, dan dia keliling Eropa, ya, dan dia menemukan di semua tempat yang dia kunjungi selalu ditemukan tempat pemujaan dewa lah. Jadi semua daerah sampai yang terpencil menemukan tempat pemujaan
dewa. Sehingga dia berkesimpulan bahwa disitulah memang namanya keyakinan akan adanya zat yang menciptakan alam, yang mengatur itu sudah ada dalam benak manusia siapapun. Makanya ateis itu sangat aneh gitu. Ya, makanya ateis itu sangat aneh karena nanti juga dibantah di sini. Bagaimana ateis kan aneh, tapi nanti di ayat ke 32 gitu. Ya, karena udah menjadi fitrah gitu. Siapapun pasti meyakini akan adanya Allah gitu. Kayak ateis itu anehnya gitu. Kalau dia menginginkan sesuatu, dia berharap tercapai kan? Pertanyaannya, harapannya digantungkan ke siapa? Ya pasti kepada zat yang menentukan. Cuma dia tidak mau mengakui itu ya. Itu makanya ateis ini saya bilang sangat aneh cara berpikirnya. Jadi orang-orang musyrik pada zaman jahiliyah ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Dan di sini pakai lam dan nun taukid. Itu artinya sungguh benar-benar Allah. Berarti mereka memang tahu dan meyakini bahwa ada yang menciptakan langit dan bumi. Nah, tapi kenapa mereka beribadah kepada selain Allah? Dari situ kerancuannya. Sudah tahu Allah itu maha, kenapa harus pakai prosedur yang manusiawi gitu? Prosedur manusiawi itu gini loh, prosedur manusiawi. Yang prosedur manusiawi ini pun tidak benar gitu. Jadi gini, saya pernah ngobrol, jawabannya gini. Ustadz, kita kan banyak dosa. Ya terus? Ya namanya orang banyak dosa, ya nggak mungkin lah doa kita didengar sama Allah. Makanya cari, kita nitip sama orang yang sama sesuatu yang dekat dengan Allah sehingga disampaikan kepadanya. Begitu. Nepotisme berarti itu. Jadi ginilah Ustaz, doa kan ibaratnya proposal gitu. Lah kita mau ngajukan ke bupati. Kita dikenal bupati enggak? Ya enggak. Ya kita ngajuin proposal diterima enggak? Ya belum tentu. Enggak kata dia. Orang dikenal ya suara bakal diwaca. Mulane titip warung karo wong sing dikenal. Gitu cara berpikirnya. Paham enggak? Ya, siapa sing pada karo bupati titip proposal iki tulung, mesti lebih tekan. Sekarang sudahlah, saya bilang model begitu benar enggak dalam dunia manusia? Ya jane si ora. Lho sing ngerti. Enggak sesama manusia bisa ora bener kok mau begitu sama urusan akhirat kowe jan utakmu. Tapi ya wis lah. Memang begitu cara berpikirnya. Itu kan? Loh, Allah tidak mungkin enggak mengenal kita, wong kita ciptaannya kok. Dan Allah sudah berfirman apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentangku, jawab aku ini dekat. Yang namanya dekat itu ya enggak perlu berarti Allah dekat dengan semua hambanya. Allah Maha mendengar doa hambanya. Jangankan berdoa, baru kerentak di hati saja Allah sudah tahu. Jangankan kerentak di hati, belum kerentak pun Allah sudah tahu ki bohong arep kerentak apa ki, ngerti. Itu loh. Jadi udah sangat dekat. Jangan dibandingkan sama bupati atau pejabat, ya jelas beda. Wong kita mau ngajuin proposal titip orang dekat aja itu sudah nggak beres. Loh kok sama Allah mau dijadikan seperti itu? Ternyata memang logika mereka begitu. Maka di surat Az-Zumar itu ayat berapa? Ayat 3. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawabnya Allah. Terus kenapa mereka menyembah selain Allah? Jawabannya apa? Ya. Mana'buduhum. Kami itu sebenarnya nggak nyembah patung-patung itu. Kami nggak nyembah berhala-berhala itu. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Melainkan kami hanya menjadikan patung-patung itu sarana untuk mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Gitu. Karena ternyata patung-patung itu dulunya adalah orang-orang yang dianggap soleh dan dekat dengan Allah. Kan sejarah penyelewengan pertama terjadi pada zaman Nabi Nuh. Lalu Nabi Adam, Idris itu kebanyakan masih muwahhidun, bertauhid kepada Allah. Tapi pada zaman Nabi Nuh mulai nyeleweng. Nyelewengnya adalah karena ada orang-orang soleh yang hidup pada masa Nabi Adam, Nabi Idris sudah meninggal dunia. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan begitu. Mereka ini namanya Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Surat Nuh ayat 24 apa ya? Surat Nuh ayat 24. Disimak itu, jadi orang turu, tangi-tangi.
turu pada. Hei santri, bangun. Ya, jangan tidur. Disimak itu. Ya, disimak ayatnya, malah ngeliar-ngeliar malah gesruk cerobohan. Itu ujug-ujugnya bubar ya. Langsung mudeng, berarti ilmu laduni itu. Ilmu laduni tangi. Ya, awang turu maning. Ya, kemudian sampai mana tadi? Iya. Kemudian setan membisikkan dalam benak mereka, ini kan buat suwak ya khususnya kan dekat sama Allah nih. Udahlah kita upayakan mereka ada ini gitu. Mungkin dengan menyebut-nyebut nama mereka dulu gitu. Ya kan kayak kita itu kalau jenengan kenal ini enggak? Kenal. Saya itu temannya. Kan? Halo enggak? Untuk itu kan dunia manusia kan begitu kan? Itu. Oh iya itu juga teman saya. Oh jadi sama temannya tuh. Terus urusannya gampang gitu kan? Itu kalau dunia. Jadi kowe mari ngana kowe sebut jenengku. Kenal kowe. Nah. Iya, misalkan gitu. Ya. Lah ini kan dalam dunia manusia itu pun enggak benar gitu ya. Lah ini mau begitu. Terus lama-lama generasi kesini lagi tambah parah lagi. Gimana kalau kita hadirkan patung-patungnya ya? Kan lebih suasananya lebih khusyuk gitu. Seolah-olah mereka itu menyaksikan kita dan membantu kita. Lah lama-lama patungnya sing disembah gitu. Itu begitu. Paham ya? Itu. Jadi itu awal apa? Iya, itu. Lah buktinya apa? Bukti lagi. Bapaknya Nabi Muhammad siapa namanya? Abdullah, berarti mereka sudah kenal Allah kan? Tapi ada juga pada masa itu namanya Abdul Uzza, ada. Padahal Uzza itu nama berhala. Jadi nama berhala ada. Ada Abdullah juga ada. Lah padahal waktu itu kan Nabi Muhammad belum diutus. Nah, bapaknya Nabi namanya sudah Abdullah. Ya, berarti kan orang musyrik pada zaman jahiliyah juga mengenal Allah gitu. Buktinya Abdullah. Tapi ada Abdul Uzza, Abdul Lata gitu kan. Abdul Manat. Bukan Abdul Manan, itu beda lagi. Kalau Abdul Manan benar Al-Mannan, ini Abdul Manat. Ya, dan Abdul yang lain gitu. Kalau sekarang juga ada Abdul Butun ya. Anu tukang badok sih, Abdul Butun, hambanya perut. Hamba itu teman. Begitu ya. Kemudian yang lanjutannya qulil hamdulillah. Qul katakanlah wahai Muhammad alhamdulillah. Baru satu sisi. Itu bahwa ya segala puji bagi Allah. Kalau kalian sadar bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi bal aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak. Logikanya ini, sudah tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah, loh kenapa beribadah kepada selain Allah? Kan gitu aja. Kok kepriwe sih jalan, ya ternyata jalan berpikirnya kayak tadi. Itu. Jadi orang musyrik itu sebenarnya menyembah Allah melalui berhala. Lah itu loh. Kan jadi itu sudah otomatis mengurangi kemahakuasaan Allah. Kenapa harus pakai perantara makhluk? Ya, yang sudah tidak ada gitu. Kalau makhluk yang masih hidup boleh, karena itu bantuan tambahan. Jadi kayak misalkan saya ini, kayaknya saya ustadznya belum matang lah, maka saya datang ke tempat Kiai Yoko itu. Kiai Yoko tolong saya ikut didoakan ya. Wah, tenang itu. Kok enggak apa-apa tapi waduh ya nasokokan gitu. Kan begitu, maka budaya sowan ke kiai terus minta doa itu betul. Betul itu memang budaya saling mendoakan. Ya, zaman Nabi dulu fastaghfaro lahumur rasul. Fastaghfaru lidunubi wastaghfaru lahumur rasul. Mereka pada banyak datang, ya Nabi doakan aku, ya Nabi doakan aku, boleh. Nah, pada saat tidak ada hujan, yang dijadikan wasilah untuk berdoa adalah pamannya Nabi Abbas itu. Ya itu, jadi begitu. Misalkan kita ini lagi kumpul kayak gini, ini kayaknya saya ini masih muda, kalau berdoa ini masih banyak dosa lah. Kayaknya kurang didengar. Maka coba yang berdoa silahkan Pak Nartun, itu lebih tua, lebih dekat sama Allah. Gitu. Karena nek wong wis tua kan lebih dekat sama Allah. Enggak maksudnya, kayak kok pada guyu ini
mencurigakan ini kayaknya. Mati kan Enggak maksudnya. Kalau sudah lebih tua kan berarti sudah udah amalannya lah gitu. Terus biasanya udah ya wis mantep lah, mantep jejeg gitu. Yang tua sih kayak gue ngibadah gitu. Maka insya Allah ya lebih didengar gitu. Enggak apa-apa. Itu jadi monggo jangan yang mimpin doa boleh saja begitu. Ya. Tapi kalau sama yang lainnya yang memang sudah tidak ada ya tidak perlu gitu. Baik, kemudian lillahi milik Allah ma fis samawat, apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi ini udah jelas. Kan sudah jelas semua yang ada di langit dan bumi itu milik Allah. Innallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Bahwa hakikatnya peribadatanmu kepada Allah itu bukan untuk kepentingan Allah. Itu maksud ayat ini. Karena Allah Maha Kaya. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Wong kamu iman tuh urusanmu kok. Kamu mau kufur juga urusanmu, silahkan gitu. Allah tidak memaksa. Cuma masing-masing ada konsekuensinya gitu. Dan kemarin bukan kemarin, dalam beberapa kajian sudah saya sampaikan. Kerangka dasar Islam dari akidah, syariah, ada ibadah, ada muamalat, akhlak. Itu semuanya membentuk, ada kompetensinya, membentuk karakter manusia yang baik gitu. Iman itu kan dari kata amina ya'manu amnun, itu rasa aman, tenang. Jadi sebenarnya akidah membentuk rasa tenang. Maka salah satu ciri-ciri akidahnya kuat, dia tenang karena tidak dipermainkan oleh keyakinan-keyakinan yang salah. Dia tenang karena bersandar kepada Allah. Karena Allah Sang Maha, maka kekuatan keimanannya itu ya sangat luar biasa. Dia ditimpa musibah, dia tenang karena pasti di balik ini ada musibah. Karena kalau saya dapat di balik ini ada musibah. Di balik ini ada hikmah. Kalau saya sabar, insya Allah dapat pahala. Begitu. Ini mungkin kesempatan saya untuk muhasabah. Begitu. Nah, itu ciri-ciri orang yang berakidah kuat itu apa? Ulaika lahumul amnu. Gitu. Kalau akidahnya nggak benar, pasti nggak tenang. Karena diotak-atik gatukan oleh mitos-mitos, oleh khurafat yang semuanya membahayakan mental. Itu. Coba sih. Arep metu ke dina apa? Sabtu Pahing, wah sial gue. Dodolan Sabtu Pahing ora payu ge. Justru nek wong liya pada meyakini orang asing dodol dhewe kan malah laris. Tuh itu. Surah ge, engko kesuran-suran. Ora usah. Ora wani barang gawe. Justru jenengan barang gawe bulan surah langka lawane. Malah amplope akeh dhewe. Ya begitu. Jadi mitos-mitos begitu nggak perlu diikuti. Kalau itu mesti membuat hati nggak tenang gitu loh, nggak tenang. Ketika ya memang mungkin pernah ada kejadian pada saat itu, tapi jangan dijadikan hukum gitu. Konon yang Sabtu Pahing itu karena Wirasaba itu, Adipati Wirasaba keluar Sabtu Pahing ketangkep Belanda, maka muncul mitos siapapun yang keluar Sabtu Pahing akan sial gitu kan. Dulu saya pernah Prof Sugeng itu kalau nggak salah profesor sejarah di UMP nulis tentang sejarah juga, diantaranya sejarah. Dia neliti kenapa di Banyumas secara khusus pada tidak berani tanggal 1 sampai 10 Sura untuk buat hajatan. Ternyata itu adalah tanggal 1 sampai 10 itu hari pihak kerajaan Pasir Luhur mengadakan hajatan, sehingga rakyat jelata tidak boleh menyaingi. Maka supaya pada takut dibikinlah mitos. Nek nyaingi engko kowe bakal sial gitu. Karena ini hari barang gawene kerajaan. Dan ternyata kita temukan banyak hal di masyarakat yang tujuannya untuk menjaga kelestarian, tapi karena masyarakat itu lebih mudah ditakut-takuti. Itu. Misalkan gini, ini pohon supaya tidak ditebang, gimana caranya? Pokoknya nek nebang kesambet kowe. Begitu. Tahu yang lele di Kali Gua ya, udah habis sih. Ya itu habis gara-gara orang udah gak pada percaya itu. Malah sikisnya kalpertok, umpamanya roti. Ya, dulu itu lele betulan. Nah, supaya lestari, dibikinlah mitos oleh masyarakat. Kalau ngambil lele itu, dimakan kamu akan kesambet, akan begini gitu. Sebenarnya tujuannya untuk menjaga menora dijioti. Tuh. Tapi kan setiap ada pemuda ke sana kemah begini joti untung juga. Tuh ya, jadi begitu. Sebenarnya ternyata orang-orang dulu itu modelnya begitu. Ya, jadi itu yang terjadi. Jadi Allah Maha
kaya, maha terpuji, sebenarnya semuanya itu kembali kepada kita. Ibadah juga sama, membentuk ketakwaan, karakter. Muamalah jelas membentuk sistem yang baik, membentuk kebersamaan. Makanya inti dalam muamalah itu misalkan muamalah maliyah, jual beli, itu kan supaya tidak ada pertentangan. Al-muslimuna ala syurutihim, yang penting disepakati ada syaratnya, rampung. Dan dibuat saksi, dibuat akad itu supaya tidak terjadi perselisihan di suatu saat. Begitu. Ahli waris contoh, hukum waris itu memang harus dibagi. Tetapi kalau semua ahli waris sepakat, kita terima tapi ngono lah. Kayak melas gokai, boleh nggak? Boleh. Yang penting semuanya sepakatan. Jadi bukan mesti paten harus begini. Ya kalau semuanya ikhlas nggak apa-apa. Itu pernah kan datang ke rumah saya beberapa keluarga. Yang terakhir itu satu keluarga itu dari luar kota datang. Ustadz, ini semua kakak saya ini tak undang semuanya. Jadi dulu bapak meninggal gini-gini, terus ibu, terus ini warisnya sekian. Gimana perhitungannya? Ya tak urut disit, karena kalau di Jawa kan biasanya begitu. Bapak meninggal urung dibagi, nunggu ibune meninggal. Padahal antara bapak dengan ibu meninggal, ini ada ahli waris yang meninggal juga. Jadi kan pembagiannya bapak meninggal bagi dulu, ya kan? Kok kayak sing mati jadi wis oli karena meninggalnya setelah bapak, terus baru ke ibunya meninggal, ke bagiannya kayak lo, jadi rumit tuh. Itu rampung pun, Us terima kasih, paham kabeh ge? Paham. Tapi Us, kami sudah sepakat, itu sudah sepakat, sudahlah kami ada yang nggak ngambil karena udah cukup ini buat adik itu karena dulu ada yang urumat ibu dan sebagainya itu kan dia dapatnya sedikit karena perempuan. Boleh nggak Us? Ya boleh. Halo? Ya jadi intinya supaya tidak ada apa? Perselisihan. Boleh saja. Yang tidak boleh itu belum mati dibagi disit dengan alasan jadi setan lah bagi segi baik lah, itu dia nggak yakin dengan hukum syariat, itu dosa. Halo? Dan itu budaya orang Jawa juga. Jadi tidak percaya dengan syariat, maka mengatakan syariat tidak adil. Kue kufur. Halo? Ya, kemarin baru ada nih, burung tak jawab. Jawab sepisan terus, jadi saya gimana Ustadz? Ya wis lah. Ustadz, saya itu dulu ya daripada ribut nanti anak-anak saya mumpung masih hidup tak bagi saja tuh. Daripada ribut anak saya mumpung masih hidup tak bagi dan saya samaratakan. Saya bilang, ibu kalau udah begitu nggak benar, berarti menganggap hukum waris itu tidak adil dan bikin ribut. Kalau itu, jadi udah itu kalau udah, saya makanya gini, kalau ada orang sakaratul maut kok isi ngomong kayak tulung hartaku lah, supaya mati bae urusan mikir bandamu ke urusan ahli warismu. Nek kowe didik agama apik, insyaallah ahli warismu ya ora padu. Wong mati pindah ke bandaku seneng kana, ke bandaku seneng kana, malah keceplosan ke bojoku seneng kana. Lho. Para maning kowe. Ya, hati-hati waktu kok ya. Lah maksudnya kan ngomong hati-hati Pak Nartun, ora mungkin Pak Nartun ya pensiunnya wis berat, wis ora mungkin itu. Ya kecuali oleh Jaisu ya. Ya nek oleh Jaisu lah gelem. Jaisu itu janda enom suki. Pak Robi, aja dapal nasi ini Pak Robi. Lu sih Jaisu siapa Ustaz minta kasih ora nyoba oleh Kang Pak Taifur. Janda enom suki. Jadi begitu ya. Jadi sudah itu urusan ahli waris. Ya kalau kita insya Allah didik anak kita baik, insya Allah itu kan buktinya yang keluarga ke rumah saya. Mungkin orang tuanya didik agamanya baik sehingga anak-anaknya wis lah gitu. Jadi apa namanya malah ya yang penting kita udah tahu semua ya bagiannya sudah. Tapi gini kita udah tahu lah bagian masing-masing. Tapi kita ikhlas lah. Gimana untuk sebagian kita untuk dia boleh nggak? Ya boleh. Nggak apa-apa. Nah itulah hukum syariat. Jadi kenapa ada akad, ada saksi, ada ini itu supaya menjaga tidak terjadi perselisihan itu. Termasuk kenapa sih dilarang menawar barang yang sedang ditawar orang? Lah ya ribut. Sama aja. Kenapa tidak boleh melamar orang yang lagi dilamar orang lain? Ya gelut. Jadi yang lagi dilamar
nunggu nganti ana jawaban ya apa ora. Nek wis genah jawabane ora nembe maju iku lho. Alah mumpung urung genah ayo maju bae. Ayo kuat-kuatan. Ya ora bisa, mumpung janur kuning urung melengkung. Iki pada januran ora. Jadi begitu. Kemudian akhlak jelas. Akhlak itu menjaga, membangun keharmonisan. Ya, duribat alimudillatu aina mathuqifu illa bihablim minallah wa hablim minanas wa ba'u bi ghadabin minallah wa duribat alimul maskana. Itu Al-Imran 112. Manusia di mana saja bakal hina, sengsara dan dapat murka, kecuali harmonis dengan Allah dan harmonis dengan sesama manusia. Kalau harmonis dengan Allah, maka bukan sengsara, sejahtera, ya kan? Bukan akan hina tapi mulia, dan satu lagi tidak dapat murka dari Allah tapi dapat rahmat. Harmonis dengan sesama manusia tidak bakal sengsara, karena kalau kita harmonis dengan manusia banyak orang senang, semak suka, itu kan? Itu. Kemudian kalau kita harmonis dengan manusia juga tidak bakal hina, pasti dimuliakan orang. Ya, dan kalau kita harmonis dengan sesama manusia juga tidak bakal apa? Tidak bakal apa? Halo? Dapatkan murka, tapi dapatkan kasih sayang. Sehingga kalau kita kena musibah, kena meninggal dunia, ya Allah, wong apik kaya kok cepat dipundhut ngono. Tapi nek wong ala ora kaya bae, ora mati ya Allah. Itu kan begitu itu kalau orang baik itu. Kalau orang baik itu matinya ditangisi, kalau orang buruk matinya malah disyukuri gitu, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah rabbana fanfa'na bima 'allamtana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.